Nah, di sini saya akan coba menjelaskan versi saya atau sebisa saya tentang part apa aja yang harus ada atau part apa aja yang digunakan di kelas STB Up ini ya. Jadi sebenarnya ini opsional sih guys ya. Jadi antara perlu atau tidak. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak pakai itu pun kalian sudah bisa ikut lomba menggunakan mobil kit seperti ini. Tetapi kalian tidak akan bisa bersaing karena di kelas ini semua racer yang memakai sasis ini, terutama FMA ini dengan body broken ini, semua sudah di setting sedemikian rupa ya. Jadi kalau kalian hanya memakai seperti ini, kalian akan susah bersaing. Oke, langsung saja kita menuju ke videonya. Ada beberapa part yang harus kalian pakai untuk kejuaraan atau untuk mengikuti lomba STB Up ini. Jadi ikuti terus video ini, jangan di skip-skip. Jangan lupa juga klik tombol like, komen saja di videonya. Ini satu saya turunkan ke bawah ya. Nah, pertama yang harus kalian cek adalah roller ya. Di roller ini bawaan kit, rollernya hanya ada dua ya guys ya. Jadi roller tabung ini dan roller ini. Koreksi jika saya salah ya. Jadi roller ini kalian cuma dapat 2 atau 3 ya. Jadi sebenarnya di STB Up 2025 itu maksimal roller hanya boleh terpasang 3 di kit ya. Di kitnya hanya boleh terpasang 3. Nah, kalian harus ini sebenarnya nggak harus, tapi kalian wajib men-setting rollernya. Jadi roller itu kan ada ukurannya ya guys, nggak boleh sekian, nggak boleh sekian ya, seperti itu. Nah, untuk lebih simpelnya, roller yang depan kanan ini harus kalian derajatkan ya guys ya. Nah, kita lihat derajatnya. Roller depan ini harus kalian derajatkan. Nah, itu dia. Tuh, kayak miring mengarep tuh rollernya. Jadi roller depan ini fungsinya diderajatkan seperti ini adalah untuk di IC ya. Jadi IC-nya biar bisa lewat dan tidak kelontang. Sebenarnya kalau menurut saya untuk kelas STB ini adalah kuncinya di IC ya guys ya. Jadi kalau pertama kalian harus taklukkan IC-nya dulu. Setelah itu nanti untuk tabletop, untuk jumping putus itu kalian bisa setting lagi yang lain ya. Nah, yang pertama adalah roller. Yang kedua, roller tabung ini sebenarnya dipakai di bawah sini ya guys ya, atau di atas sini ya. Nah, kalian taruh di atas. Ini fungsinya untuk menyeimbangkan. Kalau nanti seandainya kalian di IC mobilnya agak goyah atau tidak stabil, ini akan sedikit menyeimbangkan di tracknya ya. Jadi ini sebenarnya dibuat derajat, tapi ini belum saya buat derajat karena bautnya belum ada ya yang derajat. Seperti itu. Dan untuk roller di stay belakang atau akar belakang itu menggunakan roller 13 ya. Roller 13 ini sudah banyak beredar di pasaran atau di online shop dengan harga variasi ya. Kalau yang hitam itu sekitar 18 sampai 25, yang merah itu di atas 30 sampai 50-an ada ya. Jadi tergantung seller menjualnya. Jadi pertama adalah roller diderajatkan, terus roller tabung berada di atas. Kemudian yang ketiga adalah roller 13 atau roller kancing berada di belakang. Tentunya di setiap roller yang terpasang kalian harus amplas dulu ya, agar rollernya itu tidak licin dan menggigit di tracknya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah ban. Nah, ban sendiri itu seperti sesuai rilis kit ini sebenarnya sudah bisa dipakai. Karena ini sebenarnya bannya sudah bisa dipakai ya. Jadi kenapa teman-teman atau saya menyarankan untuk ganti, karena racer-racer yang lain itu menggunakan banyak ban marun ya, dan ban itu sebenarnya harus dibalancing, dibubut dan diloncerkan ya. Jadi untuk video-video membubut, balancing, loncat kalian bisa cek di channel sebelah, karena saya sendiri belum bisa membubut, balancing atau membuat loncat di sasis ya. Saya sendiri beli langsung jadi guys ya. Nah, di sini saya masih pakai ban ori bawaan, tapi di sini saya sudah membeli ban yang sudah bubut dan balancing ya. Jadi ini adalah ban marun, ban yang sering dipakai racer-racer untuk mengikuti kejuaraan STB Up
dengan as 60 mm ya. Jadi di sini ada tandanya. Ada tanda merah ya di sini ya. Ini tandanya adalah dia sender ya. Nanti untuk apa Bang kok disender? Nah, itu fungsinya untuk menyeimbangkan waktu kita melalui tabletop atau jumping putus. Agar waktu jumping terus turun dia langsung bisa tek gini ya. Jadi kalau pakai ban ini dia setelah lebat langsung membal. Jadi kalau pakai ban ini dia akan sedikit meredam getaran. Nah, kalian bisa setting sendiri, nanti akan sender ke kiri atau sender ke kanan, kalian tinggal membaliknya aja ya. Nah, di sini udah ada tandanya ya guys ya. Kita ulang ya. Di sini sudah ada tandanya itu. Di asnya ada tanda merah. Di ban atau peleknya juga ada tanda merah. Jadi nanti tanda merah ini dengan tanda merah yang sini dengan yang ada di as itu disatukan di dalam mobilnya. Oke, untuk yang ketiga adalah motor dinamo atau mesin. Jadi menurut saya lagi-lagi motor atau dinamo atau mesin ini jadi yang vital ya. Jadi banyak teman-teman memakai motor yang berbeda dengan bawaan dari aslinya. Jadi kalau FMA itu mesin aslinya adalah SMC atau F30. Nah, kalau kalian pakai itu dan dinamo ini harus dicoak ya guys ya, harus dicoak dan itu syaratnya wajib di Indonesia. Jadi untuk perlombaan di sini harus dicoak. Kenapa kok dicoak Bang? Nah, itu sendiri saya kurang paham ya guys ya. Nah, maka dari itu dibuatlah regulasi dicoak dan harus dicoak seperti itu ya. Jadi agar panitia nanti waktu ketika mobil kita lolos dan dicek, disekrut dicek, dilihat dalamnya masih segel ya guys ya. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman racer di kebanyakan di Kulon Progo atau di Yogyakarta itu pakai dinamo Mabuchi ya guys ya. Jadi tidak pakai SMC. Karena kalau pakai SMC ada kekurangan 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Nah, teman-teman di sini sering pakainya Mabuchi yang di break in. Kalau untuk metode break innya sendiri atau untuk minyaknya sendiri kalian bisa cari atau search. Banyak sekali metode break in, banyak sekali minyak-minyak yang harus dipakai dan saya sendiri hanya beli langsung jadi. Nah, di sini saya sudah punya dinamo Mabuchi motor. Nah, kita lah ini Mabuchi ya guys ya. Nah, ini Mabuchi motor saya beli online, harganya bervariasi ya guys ya, dari 70 sampai 100.000 ke atas ya guys ya. Nah, kenapa kok pakai Mabuchi? Karena Mabuchi ini setelah disetting atau setelah di break in, teman-teman kalau break innya benar atau pas sesuai dengan settingan, nanti akan dapat speed sekitar 21 sampai 22. Nah, setelah itu nanti pakai gear yang ada di mobil Mini 4WD ini dengan gear torsi 3:5 itu gearnya adalah hijau biru. Nah, itu nanti jatuhnya adalah torsi ya guys ya. Dan ini nanti kalian juga bisa setting untuk breakingnya, mau kalian buat torsi atau mau kalian buat speed atau mau buat kalian RPM bisa sekaligus. Jadi yang ketiga adalah dinamo mesin atau motor ya guys ya. Oke, beranjak untuk yang berikutnya, yang keberapa ya? Keempat tuh ya, enggak kelima. Oke, yang berikutnya setelah roller dicek, ban diganti dengan ban marun, motor diganti dengan Mabuchi yang sudah dicoak dan sudah terbreak in. Wah, adzan guys, berhenti dulu ya guys ya. Nah, oke, kita lanjut lagi, adanya sudah selesai. Untuk settingan yang berikutnya adalah akarnya harus goyang ya guys ya. Nggak harus sih sebenarnya. Kalau menurut saya harus goyang karena dalam beberapa race yang saya nggak ikuti sih, saya pas bikin video ada hampir sebagian racer menggunakan akar goyang ini dan toleransi goyangnya itu tidak lebih dari toleransi goyangnya itu tidak melebihi 1 mili ya guys. Jadi waktu dicek di ground clearance checker itu nanti dia waktu dicek dengan alatnya itu tidak bertabrakan antara akar belakang dengan alat cekernya ya guys ya. Jadi untuk yang berikutnya itu adalah akar yang digoyang seperti ini. Oke. Nah, jadi itu saja
settingan-settingan atau part-part yang harus kalian pakai beserta alasannya menurut versi saya ya. Jadi selain ban marun, dinamo Mabuchi, ada roller yang diderajatkan, ada roller galon yang ada di body broken G yang diderajatkan, terus gear torsi yang dipakai, terus yang terakhir adalah akar yang digoyang. Nah, sebenarnya settingan ini tidak mutlak karena di beberapa race atau di beberapa track itu settingan ini harus sedikit dimodifikasi. Jadi settingan ini bukan settingan yang terbaik, tapi setidaknya settingan ini bisa mengatasi AC lewat tabletop atau jumping putus, dan juga apa ya? Iya itu sih sebenarnya. Jadi itu saja penjelasan singkat dari saya. Menurut versi saya, jika menurut versi kalian atau para suhu-suhu di sini yang sudah pintar bermain Mini 4WD khususnya di kelas STB Up, saya mohon bimbingannya, mohon koreksi. Tinggalkan komen di bawah apa aja selain part yang saya pakai ini atau saya siapkan ini, apakah ada part yang lain yang harus saya gunakan. Oke, segitu aja segitu aja berbagi pengalaman saya kali ini. Bagi kalian yang suka video semacam ini, silahkan like, comment, dan subscribe channel saya ADS Tamiya Project. Kunjungi juga Instagram saya di ADS Tamiya Project untuk mendapatkan informasi terbaru seputar Mini 4WD. Dan jangan lupa tetap bermain 4WD, main dulu. Kalian mau pakai kitab aja, sebenarnya main dulu aja guys. Kalian akan dapat experience-nya di situ, dan kalian akan dapat banyak pengalaman di situ tentang settingan atau tentang race atau tentang regulasi yang lainnya. Oke, ketemu lagi di video-video berikutnya di channel ini.